is brighter than the past, is brighter than tomorrow. Kisah Nabi Khidir. Nah, bukan kisah Nabi Khidirnya, tapi Nabi Khidir dan sudah meninggal atau belum? masih sih di sini tulisannya tuh gitu, alasan Nabi Khidir belum meninggal. masih hidup sampai sekarang gitu. Oh. Terus kisah Nabi Khidir, ramalan yang paling dicintai Allah. Pernah bertemu, cerita 6 orang yang pernah bertemu Nabi Khidir. Dan coba Ben, menurutmu Nabi Khidir di kehidupannya dia nikah nggak? Lama loh dia tinggal. Enggak. Hah? Enggak. Nggak nikah? Enggak. Sendirian gitu. Masa iya? Kan dia menjadi seorang biasa aja gitu. Hmm. Atau jangan-jangan kayak di film-film Amerika itu, dia meninggal, kematiannya itu dipalsukan, terus dia sebenarnya hidup lagi. Oh iya, kayak di film-film. Ini jangan kayak film Twilight ya? Kayak berapa yang macam-macam kan? Tapi kalau misalnya dia menikah, berarti si istrinya harusnya wajibnya tahu dong gitu. Kalau suami gue tuh orang spesial gitu. Enggak juga. Enggak lah, malah nggak tahu. Berarti istrinya selalu meninggal duluan tanpa tahu kalau suaminya itu adalah Nabi Khidir. Berarti dia punya keturunan. Di akhirat. Teladan Nabi Khidir dan COVID-19 yang serba misterius apa? Ya, Juj dan Majuj. Iya itu. Dia tapi kan dia munculnya sebelum Bangsa itu masih ada sampai sekarang karena kita kan sama Raja Zulkarnain itu diperangkap di antara dua gunung gitu kan. Terus kayak ditaruh benteng besi gitu di antara dua gunung itu kan. Suatu ketika jelang kiamat terus jadi munculkan kan dia akan menerobos gitu dan menjadi bangsa pengusaha gitu kan. Nah masalahnya kan kita nggak tahu, kayaknya nggak ada di muka bumi yang belum menjamah manusia kan. Tempatnya Ya'juj Ma'juj itu di mana gitu? Itu kan pertanyaan yang kayak gitu. Sempat dibilang di antara dua itu jangan-jangan bangsa Mongol nggak terperangkap. sebenarnya kita mikirnya Pak pasti manusia udah kemana-mana gitu kan, tapi pasti ada aja sih yang memang sebenarnya belum di sama manusia. Kutub utara. Kalau di teori bumi datar itu ada tempat di balik dari kutub SS itu, katanya ada suatu tempat lagi, ada peta-peta lagi yang belum terjamah. Teori bumi datar. Wallahu alam sih sebenarnya Pak kalau kayak gitu. Ngaco. Ini jatuhnya filsafat ya sih? Bukan filsafat, kan ada di Quran. Iya sih benar. Ilmu pengetahuan tuh udah ada dari mereka gitu yang sebenarnya terrealisasikannya tuh baru di sini, kayak banyak tuh di Quran atau apa, tapi ternyata baru ininya benernya tuh misalnya kayak obat atau apa tuh masih zaman sekarang ini. Iya emang makanya saya penasaran sih soal Ya'juj Ma'juj. Maksudnya sih ada tempat yang belum terjamah sama manusia, jadi Sama kayak tempat tinggalnya siapa, Dajjal. Hah? Dajjal? Dajjal. Pasti dia orang Padang. Kenapa? Udah Jal. Dajjal. Ini gua nggak ada syarat tapi ya. Gua cuma bercanda doang. udah Rijal panggilannya. Udah Rijal. Terus ada kisah malaikat yang turunin ke bumi terus dia ternyata punya hawa nafsu ya. Ada nggak sih? Gue udah denger nggak sih? Gue lupa banget. Malaikat apa gitu terus dia dihukum sama Allah gara-gara. Iya kali malaikat dihukum sama Allah. Malaikat itu nggak. Ada sumpah. Satu-satunya malaikat. Bukan dia. Malaikat mah nggak ada tuh. Kayaknya itu maksudnya dia itu dites Apa nabi? sulitnya menjadi Malaikat. khalifah di muka bumi. Harut ada 2 malaikat itu. Ya, alasannya apa coba gue baca? Karena dia tuh digoda sama si wanita. Nah terus Berarti dia dikasih hawa nafsu dong. Bukan alasannya diturunin ke bumi. Ada situ. diberi tugas apa ya waktu itu yang lupa sih kalau mau banget. Alasan mereka mengajarkan sihir bukan untuk berbuat kejahat. Itu dia mengasih tahu ke bumi kalau ini Wikipedia sih ya. Ketika 2 malaikat diberi syahwat, mereka lebih buruk. Ada alasannya. Penyebab. Oh iya? Penyebab kejahatan malaikat. Apa nih? Nama malaikatnya tuh ini.
Harut dan Marut. Kisah Harut Marut. Coba. Kisah Harut dan Marut. Ini lebih ke ini serem sih. Ya coba itu. Bahwa mereka tuh turun ke bumi karena mengajarkan sihir kepada manusia dan diturunkan kepada kisah itu sempat diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir. Mengajarkan sihir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yakni Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu cobaan. itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang disebut dengan sihir. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Apakah itu sihir? Oh berarti pelet. Cerai itu. Pelet ya. Sejumlah ulama mencoba menafsirkan ayat di atas. Ada yang berpendapat Harut dan Marut benar-benar malaikat, tapi ada pula yang menilai kedua nama itu merupakan orang yang sangat soleh seperti malaikat. Oh. Bahkan ada pendapat mengatakan Harut dan Marut merupakan orang jahat yang pura-pura soleh. Tapi dia diampunin sih. Nggak ngerti. Soalnya taunya dia diampunin tapi dia harus disiksa dulu. Dihukum, tapi hukumannya apa gitu. Dan para ulama mengatakan Harut adalah menegakkan hukum di tengah manusia, lalu keduanya mengajarkan sihir kepada manusia. Karena turun itu untuk mengajarkan sihir kali ya. Makanya ulama berbeda pendapat. Seperti Al-Qaeda menyatakan Harut serta Marut adalah dua orang yang menunjukkan kesalehan dan ketakwaan di Babil. Babil merupakan sebuah kota di Irak bekas ibu kota Babilonia kuno. Cerita Harut dan Marut memang memiliki banyak versi. Salah satu yang terkenal yakni keduanya merupakan malaikat yang diutus Allah turun ke kota Babil. Saat itu warga di sana diliputi kegelisahan sekaligus kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Kala itu kota yang dipimpin Raja Nebuchadnezzar atau bacanya gitu tersebut berantakan. Sihir yang menyebar bahkan menimbulkan penyakit serta perceraian suami istri. Perceraian berarti kan sihir bener nih. Penyebaran sihir berawal dari raja itulah menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Ketika sampai di Babil, para tawanan itu mulai memainkan sihir. Mereka lalu membuat warga Babil berpura-pura jadi wanita cantik itu. Terus dia tergoda dua orang ini. Itu tinggal makan wanita tuh. Yew. Serem deh. Tapi di cerita bukan cerita ini kan ada dasarnya, cuma tafsirnya itu kadang kamu pilih yang mana tafsirnya. Itu kan Betul. kayak dicerminkan di film siapa yang dia di perahu doang terjebak sama macan namanya Peter Parker itu. Hah? Film Ya. Nama macannya Peter PI. Life of Pi. Oh iya. Life of Pi. Terdampar di sekitar Laut Meksiko, kemudian dia akhirnya selamat hidup normal. Terus datanglah seorang penulis buku yang mau menceritakan hidupnya kan. Setelah ceritain yang sebenarnya seolah susah dipercaya sama si penulis itu, susah dicerna. Kemudian dia menceritakan versi kedua. Nah, versi kedua itu itu yang akhirnya diceritakan sama jurnalis Jepang kan, karena kapalnya kan kapal Jepang yang tenggelam itu, diceritain ke jurnalis Jepang supaya bisa dipercaya, karena mungkin ya untuk merepresentasikan orang logis kayak orang Jepang itu tidak bisa tuh dengan cerita yang susah dicerna yang kayaknya gaib-gaib gitu kan. Nah, dia bilang ke si penulis bukunya setelah itu, kamu lebih suka yang mana ceritanya? Ya kan? Karena bisa jadi mungkin si ceritanya dia si Pi-nya itu Pishin yang itu dengan si Peter Parker harimau dalam suatu perahu kecil sama sekian lama itu kan nonsens gitu kan, enggak kayak nggak masuk akal gitu. Sama kan ini juga Harut Marut akhirnya lebih logis yang mana? Ada beberapa versi juga. Jadi munculnya versi-versi itu karena untuk memenuhi logika manusia yang
kayak punya Nah. pakemnya masing-masing. Itu dia kenapa sekarang cerita turun-temurun itu ada beberapa versi yang jadi orang-orang, maksudnya turunan-turunan manusia itu jadi mungkin bisa jadi percayanya tuh dengan perbedaan cerita yang sebenarnya nggak kayak gitu. Ya maksudnya kebenaran Nggak tahu. akal kita tuh terbatas. Iya betul. Akal kita tuh dibatasi oleh ya kita, logika kita begitu gitu. Ya, akhirnya mungkin muncul versi-versi cerita itu. Iya, apalagi itu udah jauh banget kan ceritanya. Nah balik lagi, Harut dan Marut cerita yang benar yang mana? Nggak tahu. Nabi Khidir Iya. yang mana? Allah. Jadi kan balik lagi ke situ kesimpulannya. Allah itu nggak cuma bisa menentukan masa depan, mengubah masa lalu pun bisa. Ya walaupun konteksnya pasti konteks yang bukan untuk memenangkan satu pihak negara, nggak begitu konteksnya ya kan. Maksudnya ini ngomong kekuasaannya gitu. Iya, maksudnya se-wallahu alamnya se-wallahu alam itu gitu, nggak cuma masa depan doang, masa lalu semuanya dibikin salah juga, karena Allah pengennya nggak ada yang bener nih. Ya udah, walaupun ada yang bener tetap bisa dibikin salah dengan mengubah masa lalu itu. Bisa. Sky is brighter than the past, it's brighter than tomorrow.